Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Kanti dalam pembelajaran daring. Kali ini kita akan membahas dasar-dasar analisis grafimetri. Silahkan disimak materi yang akan Ibu sampaikan, dan apabila ada yang kurang jelas, silahkan menyampaikan di classroom dan kita akan diskusikan bersama. Oh ya, nanti di tengah-tengah materi itu ada tugas yang Ibu berikan dan harus kalian kumpulkan hari ini maksimal jam 12 siang ya. Jadi silahkan disimak baik-baik. Oke, kita mulai saja. Analisis grafimetri. Apa sih analisis grafimetri? Adalah suatu metode analisa yang mengukur massa atau perubahan massa. Bagaimana cara mengukur massa? Kita dapat mengukur massa analit langsung dengan menimbangnya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam melaksanakan analisis grafimetri. Yang pertama yaitu bahwa analisis grafimetri yang akurat itu mensyaratkan massa analit dalam sampel harus sebanding dengan massa atau perubahan massa yang diukur dalam analisa. Nah, misalnya kita akan melakukan praktikum penentuan kadar Ca2+ dalam sampel. Nah, tentunya secara grafimetri. Saya memberikan sampel kepada kalian, tetapi sebelumnya saya sudah menambahkan ion Ca2+ ke dalam sampel sebesar 0,1 gram misalnya. Nah, setelah kalian melakukan analisa, ya setelah praktikum dilakukan analisa, kemudian didapatkan endapan, terus kemudian kalian timbang, seharusnya kadar Ca2+ dalam sampel yang kalian hasilkan itu juga 0,1 gram. Nah, ini yang dinamakan bahwa massa analit dalam sampel sebanding dengan massa atau perubahan massa yang diukur dalam analisa. Paham ya? Yang kedua, untuk metode grafimetri yang melibatkan reaksi kimia. Nah, analit harus berpartisipasi dalam satu set reaksi stoikiometri yang menunjukkan bagaimana massa endapan berhubungan dengan massa analit. Misalnya, kita mau menentukan kadar kalsium yang ada dalam sampel ya. Karena kalsium itu larut dalam sampel, maka kita harus mengendapkan kalsium itu. Nah, caranya yaitu dengan mereaksikan sampel ya. Jadi sampel itu yang mengandung ion Ca2+ itu kita tambahkan ion pengendapnya. Nah, kita pakai misalkan ion oksalat. Silakan diperhatikan ya. Jadi sampel ya, saya kasih kalian sampel ya. Di dalam sampel itu kan berupa larutan. Di dalam sampel itu ada ion Ca2+-nya. Untuk mengetahui berapa ion Ca2+ yang ada di dalam sampel, kalian menambahkan ion pengendap. Kita pakai misalkan ion oksalat. Nah, ketika Ca2+ dan oksalat ini bereaksi, dia akan menghasilkan endapan kalsium oksalat. Ya, dia akan menghasilkan endapan kalsium oksalat, dan endapan kalsium oksalat inilah yang akan kita timbang. Nah, dari hasil timbangan kalsium oksalat ini kita kemudian akan menentukan kadar Ca2+ yang terdapat dalam oksalat, sehingga kita akan mengetahui berapa kadar Ca2+ yang ada dalam sampel. Nah, ada dua cara untuk mengukur massa dalam analisis grafimetri, yaitu secara langsung dan cara tidak langsung. Pertama akan kita bahas cara langsung. Cara langsung
itu di mana analit sebagai objek yang ditimbang secara langsung. Jadi seperti tadi, ketika ion Ca2+ kita tambahi ion pengendapnya oksalat, itu kan akan membentuk kalsium oksalat. Nah, ini dinamakan secara langsung. Kenapa? Karena kalsium oksalat itu mengandung ion Ca2+, ini langsung kita timbang. Ini adalah cara langsung. Nah, yang kedua misalnya dalam penentuan total padatan tersuspensi atau total suspended solid dalam air limbah. Sampel disaring menggunakan kertas saring, kemudian dikeringkan. Setelah kering, kertas saring ditimbang. Perbedaan massa kertas saring awal itu sebelum dipakai menyaring dan akhir sesudah dipakai menyaring merupakan massa padatan tersuspensi. Nah, bagaimana jika analit berupa ion dalam larutan? Seperti tadi yang sudah Ibu contohkan ya, bahwa seperti penentuan kadar Ca2+. Ya. Jadi kita tambahkan ion pengendap untuk bereaksi dengan analit, kemudian membentuk endapan dan endapan tersebut kita timbang. Nah, ada satu lagi yaitu ada metode namanya metode elektrografimetri. Nah, inilah tugasnya. Tugas kalian hari ini yang harus dikumpulkan maksimal jam 12 siang nanti ya. Itu adalah kalian mencari satu contoh ya penentuan kadar ion ya dalam larutan memakai metode elektrografimetri. Ibu ulangi ya. Jadi nanti kalian mencari satu contoh ya, penentuan kadar ion yang menggunakan metode elektrografimetri dan harus dikumpulkan maksimal jam 12 siang nanti ya. Nah, kita lanjut. Yang kedua adalah cara tidak langsung, di mana analit tidak sebagai objek yang ditimbang secara langsung. Jadi ketika kita menentukan kadar suatu analit, bukan analitnya yang ditimbang atau bukan senyawa yang mengandung analit itu yang ditimbang. Nah, contohnya yang pertama adalah analisa kadar air dalam makanan. Nah, untuk menentukan kadar air dalam makanan itu sebenarnya kita bisa memakai dua metode ya, dua cara. Ada cara langsung, ada cara tidak langsung. Cara langsungnya yaitu makanan itu kita panaskan sampai airnya menguap dan air yang menguap itu kita tangkap dengan menggunakan absorben ya. Jadi nanti yang ditimbang adalah uap air yang terdapat dalam absorben. Absorbennya ketika kita timbang maka kita akan tahu berapa air yang terdapat dalam makanan tadi. Nah, yang kedua kita menimbang makanannya. Nah, ini yang biasa kita lakukan ketika kita menentukan kadar air dalam sampel terutama makanan, itu kan kita biasanya makanannya kita timbang dulu, kemudian kita uapkan airnya. Setelah airnya diuapkan, makanan tadi yang sudah kering itu kita timbang lagi. Selisih massa yang terjadi itu adalah air yang menguap. Padahal kita itu sebenarnya ingin menentukan kadar airnya bukan makanannya, ya kan? Nah, itu namanya metode tidak langsung ya. Paham ya? Nah, satu lagi ya, metode tidak langsung. Misalkan kita melakukan analisis terhadap phosphate ya. Nah, phosphate ini ya, PO3 3- ini ya, dia direaksikan dengan HgCl2. Jadi kita misalkan mau menganalisa phosphate, ini phosphate PO3 3-. Kita reaksikan dengan HgCl2. Nah, Hg2+ ini ya akan diubah menjadi Hg2 2+. Ini Hg2 2+. Nah, adanya Cl- ya akan menyebabkan terbentuknya Hg2 2+.
Nah, ketika kita menambahkan HgCl2 secara berlebih, ya, kita tambahkan di sini ya. Kita tambahkan di sini HgCl2 ya ke reaksi ini, maka setiap 1 mol ya PO3 3- itu akan menghasilkan 1 mol Hg2Cl2 yang berbentuk endapan, ya kan? Nah, endapan ini akan ditimbang. Nah, kita tahu secara stoikiometri ya, makanya tadi kan dari awal sudah dibilang bahwa apabila suatu zat itu yang melibatkan reaksi kimia, maka dia harus terlibat dalam satu set reaksi kimia ini secara stoikiometri. Nah, ketika Hg2Cl2 ini kita timbang, ya, karena kita tahu persamaan stoikiometrinya, maka kita akan tahu molnya di sini berapa sehingga kita bisa menentukan molnya PO3 3- dan kemudian kita bisa tentukan kadar PO3 3- itu, ya. Nah, terus selanjutnya kesimpulan. Jadi dari pertemuan kali ini dapat kita simpulkan bahwa kita dapat menentukan analit secara gravimetri itu dengan secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung itu apabila kita menimbang massa analit atau massa senyawa yang mengandung analit itu secara langsung. Sedangkan secara tidak langsung yaitu dengan mengukur perubahan massa karena analit yang hilang seperti seperti analisa kadar air dalam makanan tadi. Jadi kita menimbang makanannya padahal yang dicari itu adalah kadar airnya, ya. Berarti airnya yang hilang, analitnya yang hilang. Atau dengan cara mengukur massa senyawa yang terbentuk sebagai hasil reaksi yang melibatkan analit seperti penentuan kadar fosfat, ya. Lanjut. Nah, tugas untuk pertemuan selanjutnya ya nanti silahkan kalian cari literatur, dipelajari dan silahkan dijawab pertanyaan di bawah ini. Jadi kita tadi sudah belajar tentang bagaimana sih cara menentukan atau cara melakukan analisis gravimetri itu dengan cara langsung dan tidak langsung. Nah, tugasnya kalian nanti cari ya dari literatur, terus kalian rangkum. Nah, tahapan dalam melakukan analisis gravimetri ya. Yang kedua, kalian sebutkan dan jelaskan metode analisis gravimetri itu ada apa aja, itu ya. Terima kasih. Sekian untuk pertemuan kali ini ya. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya yang tentunya kita akan membahas tentang tahapan analisis gravimetri dan metode dalam analisis gravimetri. Sampai jumpa, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.